Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas bab 2, indahnya kehidupan bermakna. Nah, sebelum kita bahas materinya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Lalu apa yang kita bahas? Yaitu ada makna dan hakikat iman, makna dan hakikat Islam, makna dan hakikat ihsan, hubungan iman, Islam dan ihsan, lalu urgensi iman, Islam dan ihsan dalam membentuk karakter manusia. Yuk kita bahas. Makna dan hakikat iman. Apa sih pengertiannya? Jadi, iman secara bahasa berarti percaya atau yakin, sedangkan secara istilah adalah pengakuan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Dalam Islam, iman berarti meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, serta takdirnya. Iman memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Islam karena mencakupi keyakinan, ucapan, dan sementara amal merupakan bukti nyata sekaligus buah dari iman. Keduanya tidak dapat dipisahkan sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang menggarisbawahi pentingnya keterkaitan antara iman dan amal sebagai wujud kehidupan yang seimbang dan utuh. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sebagai berikut. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Nah, dalam konteks Islam, pembahasan mengenai iman tidak dapat terlepas dari 6 rukun iman yang menjadi indikator dari amalan batin seorang yang beriman. Jika kriteria tersebut telah tertanam dalam hati seorang mukmin, otomatis akan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Iman memiliki 3 karakteristik utama. Lanjut ke materi berikutnya. B. Makna dan hakikat Islam. Islam berasal dari kata salam yang berarti selamat, sejahtera, dan tidak tercela. Secara istilah, Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk keselamatan manusia di dunia dan akhirat dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah disebut muslim, sedangkan yang menyekutukannya disebut musyrik, dan yang menolaknya disebut kafir. Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, berisi aturan, perintah, larangan, serta petunjuk hidup untuk kemaslahatan manusia. Sebagai agama yang sempurna, Islam menyempurnakan syariat sebelumnya dan berlaku untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Berikut 5 rukun Islam, yaitu ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. C. Makna dan hakikat ihsan. Ihsan secara bahasa berarti berbuat baik, berasal dari kata hasuna yang bermakna bagus atau baik. Secara istilah, ihsan adalah kesadaran mendalam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu hadir dan mengawasi manusia dimanapun berada. Kesadaran ini mendorong seorang muslim untuk hidup penuh tanggung jawab, berhati-hati, dan berbuat sebaik-baiknya. Muslim yang mencapai kedudukan ihsan disebut muhsin, yaitu orang yang amal perbuatannya lahir dan batin sesuai dengan akidah serta syariat Islam. Dalil mengenai ihsan dapat ditemukan dalam potongan hadis yang terkenal dan diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Adapun potongan hadis tersebut adalah sebagai berikut. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Nah, ihsan terbagi menjadi 3, yaitu ada ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihsan kepada manusia,
dan ihsan kepada makhluk. D. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan saling terkait. Iman adalah keyakinan hati, Islam adalah pelaksanaan rukun yang menunjukkan kepatuhan, dan ihsan adalah melakukan segala perbuatan sebaik-baiknya. Karena sadar Allah selalu mengawasi, ketiganya saling melengkapi dalam praktik kehidupan seorang muslim. Jika iman, Islam, dan ihsan diibaratkan bangunan, iman adalah pondasinya, sedangkan Islam adalah bangunan di atasnya. Iman yang lemah akan melemahkan praktik Islam, misalnya menunda sholat, tidak menunaikan zakat, atau tidak berpuasa karena alasan duniawi. Dan sebagaimana yang tertera dalam ayat berikut. Menurut Imam Ibnu Katsir, ada 3 jenis orang yang mengamalkan Islam, yaitu 1. Zalim kepada diri sendiri, 2. Tidak berlebihan, dan 3. Selalu berlomba dalam kebaikan. E. Urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam bentuk karakter manusia. Untuk menapaki jalan insan kamil, manusia harus memanfaatkan 4 unsur diri, jasad, hati, roh, dan rasa. Dengan hati nurani sebagai pengarah yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakter inti yang mendukung insan kamil meliputi tobat, warak, zuhud, qanah, sabar, dan tawakal. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan video dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.